Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina al-mustafa al-mujtaba sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati, kita doakan semoga beliau juga selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khadimul Ma'had Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zubair Muntasor, mata'ana Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumih. Para keluarga dari Al-Mukarram guru kita yang pada hari ini sebagian ada di samping kanan dan kiri saya, Bapak Kiai Haji Fathur Razi, Bapak Kiai Haji Hashim, Bapak Kiai Haji Ahmad, kulluhum abna Al-Mukarram Syekh Zubair Muntasor. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini dan semua asatidz dan ustadzat kalian, para guru dan masyayikh kalian, semoga disehatkan, diafiatkan, diistiqomahkan, dipanjangkan umur untuk bisa terus-menerus membina kalian. Syekh Abdullah Zubair, tafadhol. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Tadi agak miring ke sini sedikit karena ada dua di sini, satu di sini. Kalau sekarang sudah seimbang, ya. Ada dua di kanan, dua di kiri. Laki-laki semua, alhamdulillah. Para hayatul tadris, para guru, para asatidz yang semuanya saya muliakan. Ada juga sahabat saya di sini, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Haqqi. Beliau ini keluarga dari Bangil, alumni Al-Azhar. Ini beliau, coba berdiri, Ustadz Haqqi. Nah, ini ya. Beliau sahabat saya, dulu junior, ya. Adik kelas saya di Al-Azhar dulu. Ada juga rombongan saya, sahabat-sahabat dari Lombok yang juga hadir, ada Bapak Nasib dan Bapak Febri. Dan yang paling banyak kita doakan semua. Saya, orang tua kalian, guru-guru kalian, supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Yaitu para santri dan santriwati antum semuanya. Fatahallahu alaikum futuhal arifun. Razaqakum uluman nafi'atan mubarakatan. Ja'alakum nafi'in wa muntafi'in bi ulumikum. Semoga anak-anakku semua, para santri Nurul Khalil, diberikan ilmu yang barokah dan diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu dan memberikan kemanfaatan untuk diri sendiri dan juga untuk semua orang-orang yang lahum hukukun alaikum, yang punya hak-hak atas kalian, orang tua kalian, saudara-saudara kalian dan masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia. Kalau anak-anakku perhatikan di dalam doa yang diajarkan oleh
para masyayikh kita untuk kita kirimkan suratul Fatihah. Man lahum haqqun minal huquqi alaina, yaitu siapapun yang punya hak di atas kami. Yang punya hak di atas kita itu orang tua, ada guru, ada sahabat, ada saudara-saudara kita. Dan kalau kita lihat dalam konteks bahwa kita, anak-anakku semua ini adalah bagian dari satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia, maka yang termasuk min ashabil huquq alaina yaitu al-muwatinun, yaitu semua bangsa Indonesia. Kita nawaitukan apa yang anak-anakku semua sekarang pelajari, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh bangsa Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya pada hari ini diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di tengah-tengah kalian. Dapat melihat wajah-wajah kalian yang gagah-gagah, sehat-sehat, para tullabul ilm. Kalian yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kali dia bergerak keluar dari rumahnya, yaltamisu, dia mencari ilmu, maka dihukumkan di dalam Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan Allah, fahuwa fi sabilillah. Man kharaja, siapa saja keluar dari rumahnya fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dihukumkan fi sabilillah sampai kembali. Jadi kalian-kalian ini mujahid, kalian-kalian ini pejuang. Dan di dalam Islam yang namanya berjuang ada kaedahnya, walladzina jahadu fina. Perjuangan itu fina. Fina itu lillah, billah, ilallah. Kita berjuang itu betul-betul bergeraknya adalah karena lillahi ta'ala. Kemudian dengan tujuan untuk memuliakan agama Allah, untuk memuliakan nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala berikan, untuk mensyiarkan nilai-nilai kebaikan. Kalau kita berjuang seperti itu fi sabilillah, kita berjuang menjadi mujahid dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Saya yakin anak-anakku semua ikhlas di sini ya. Ikhlas? Akhlastumun niyah, akhlastumun niyah, sadattumun niyah. Kata Imam Suyuti, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik, tangga pertamanya kalau diibaratkan seperti menapaki anak tangga, maka tangga pertama dari perbuatan yang baik itu namanya as-tasdidu finniyah. At-tasdidu finniyah, meluruskan niat kita. Nah, saya senang pada hari ini bisa melihat wajah-wajah kalian anak-anakku, dan pada wajah-wajah kalian ini insya Allah saya juga melihat masa depan Indonesia yang cemerlang, insya Allah. Kenapa anak-anakku saya optimis ya? Karena urut-urutan yang kalian diajarkan di pondok pesantren, itulah urut-urutan yang sebenarnya. Di pondok pesantren kita diajarkan adab. Al-adabu qabla al-ilmi, al-adabu fawqal ilmi, al-adab fawqal ilmi. Diajarkan ketindihan. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga bisa beradab dengan baik. Tidak hanya jam'ul ma'lumat, tetapi juga at-ta'ayush al-qiyam. Tidak hanya jam'ul ma'lumat, sholat wajib, puasa wajib pada bulan Ramadan, paham rukun iman, rukun Islam, ilmu-ilmu agama, tetapi juga ta'ayush ya. Tidak hanya al-aishu alal qiyam, tapi ta'ayush alal qiyam, hidup bersama dalam suatu nilai yang baik. Dan inilah yang diperlukan oleh bangsa kita, anak-anakku semua, orang-orang yang beradab dan orang-orang yang berilmu. Karena itu
Tadi saya saksikan anak-anakku menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Masya Allah, tabarakallah. Suaranya mantap, terang dan tegas. Itu menunjukkan bahwa benteng NKRI itu adanya di pondok-pondok pesantren. Santri-santri, kalian inilah. Kenapa demikian? Coba kita hayati apa yang tadi kita nyanyikan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang diminta untuk dihidupkan bagi anak-anak bangsa itu jiwanya. Apa itu jiwa? Di dalam jiwa itu ada akhlak. Di dalam jiwa itu ada iman. Di dalam jiwa itu ada keyakinan. Di dalam jiwa itu ada persahabatan, persaudaraan. Barulah bangunlah badannya. Nah, di pondok pesantren urut-urutannya benar. Jiwanya, badannya, adabnya, ilmunya, akhlaknya, pengetahuannya. Karena itu anak-anakku, saya minta anak-anakku semua benar-benar manfaatkan keberadaan kalian di tempat ini. Karena tidak ada waktu yang berulang. Walaupun nama hari itu dalam satu minggu berulang, tapi tidak ada hari Ahad yang sama dengan hari Ahad yang lain. Kita diajarkan oleh para ulama kita bahwa waktu itu, yang namanya waktu itu wi'aul ahdath. Al-waqtu wi'aul ahdath, az-zaman wi'aul ahdath. Yang namanya waktu itu adalah seperti bejana dari peristiwa. Ini seperti gelas. Al-ahdath, peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Ibarat seperti air ini. Jadi walaupun hari ini namanya hari Ahad, tapi beda dengan hari Ahad yang dulu, yang kemarin satu minggu. Dan juga akan beda dengan hari Ahad yang akan datang. Limadha? Li'annal ahdath takhtalif. Karena peristiwa yang terjadi itu pasti beda. Hari Ahad ini kalian ada bersama saya. Hari Ahad yang kemarin beda yang terjadi dengan kalian. Maka nama hari boleh berulang, lakinnal waqta la yatakarrar. Waktu itu hanya sekali kita dapatkan. Harinya boleh berulang. Bahkan kalau dilihat dari hari, siang dan malam itu ada al-lailu wan nahar. Cuman dua namanya, siang, malam. Wahal yastawi an-nahar fi hadzal yaum wan nahar fil ams? Nah, saya tanya anak-anakku, sama yang namanya siang hari ini dengan siang yang kemarin? Sama apa tidak? Tidak sama. Kenapa? Li'annal ahdath takhtalif. Karena yang kita lakukan pada siang hari ini beda dengan yang kita lakukan pada siang kemarin. Dan juga akan beda dengan siang yang besok. Maka nama al-asma' ta'ud wal musammayat la ta'ud. Nama itu bisa kembali. Hari Ahad sekarang, minggu depan Ahad, besoknya Ahad. Hari ini siang, besok siang, lusa siang. Lakin al-musammayat la ta'ud. Tapi isinya tidak kembali. Maka anak-anakku, ya, saya pesan, manfaatkan keberadaan kalian, ya, di tempat ini sebagai penuntut ilmu saat ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk belajar adab, untuk belajar ilmu. Para santri Nurul Khalil yang saya muliakan, tidak ada agama atau kitab suci yang memuliakan ilmu seperti halnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Apa firman yang pertama turun?
Bunyinya apa anak-anakku? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada 5 ayat anak-anakku. Nah, saya ajak kalian semua sekarang memperhatikan 5 ayat ini. Pertama, saya tanya. Di dalam ayat ini ada berapa ayat tadi? 5. Ada 5 ayat. Ada berapa kata yang diambil dari qiraah? Coba dalam 5 ayat. Ada berapa kata yang diambil dari qiraah? Kan masdar itu adalah aslul kalimah. Dari masdar itu bisa dibikin fi'il madi, mudhari', amr. Yang berasal dari masdar al-qiraah di sini ada berapa kata? Coba pikirkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada di situ dari qiraah? Ada. Apa itu? Fi'il amr, iqra. Bacalah. Ayat pertama ada 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ayat ketiga. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dari kata qiraah itu ada 2 kali. Dalam 5 ayat itu 2 kali Allah sebut. Iqra pada ayat pertama dan Iqra pada ayat ketiga. Nah, ini pegang 1. Yang kedua, ada berapa kata di dalam 5 ayat ini yang berasal dari masdar ilm? Coba. Ada fi'il madi dari ilm? Allama. Kan allama itu segat taksir. Ya kan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan litaktsir, tapi asalnya adalah dari ilman. Alima mengetahui, allama mengajarkan. Dari alima, dari ilm itu ada fi'il madi, allama ya. Kemudian ada fi'il mudhari' enggak? Ada. Malam ya'lam. Ya'lam fi'il mudhari' dari alima, masdarnya juga sama, yaitu ilm ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahkan 'allama berapa kali disebut? Ada 2. 'Allama disebut 2 kali, ya'lam disebut sekali. Tiga fiil ini berasal dari ilm. Di awal tadi kita sudah tahu ada 2 kali kata iqra yang berasal dari qiraah. Jadi yang dari qiraah 2 kali, dari ilmu berapa? 3 kali. Apakah sudah selesai sampai di situ? Hal yang terkait dengan ilmu yang disebutkan di dalam 5 ayat, ternyata tidak hanya itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada enggak yang disebut selain itu? Alat untuk menuntut ilmu itu disebut enggak di situ? Disebut enggak? Apa itu yang disebut? Al-qalam. Al-qalam artinya pena. Jadi apa yang dapat kita ambil anak-anakku dari 5 ayat yang turun di awal diwahyukannya Al-Quran, itu ada 6 kata. Ada 6 kata yang terkait dengan menuntut ilmu. Mulai dari membaca, mulai dari mengajarkan, kemudian mengetahui. Dan pengetahuan itu salah satu di antara jalannya yaitu dengan pena, ditulis
dengan pena, alat menulis. Inilah kata ulama anak-anakku yang menunjukkan bahwa Islam itu luar biasa terhadap ilmu. Sampai 5 ayat itu isinya 6 hal yang terkait dengan ilmu. Yang terkait dengan Sang Pencipta ada berapa kali disebut di situ? Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 kali disebut yang terkait dengan Sang Pencipta, tapi yang disebut yang terkait dengan ilmu itu 6 kali. Jadi anak-anakku, penuntut ilmu itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu yang sangat mulia. Tidak ada yang setahu saya ajaran yang bahkan istilahnya tidak hanya para orang tua, tidak hanya bahkan manusia, bahkan seluruh alam raya ini berdoa untuk mereka, berdoa untuk penuntut ilmu selain apa yang kita baca di dalam Islam. Sampai-sampai malaikat yang memiliki kemuliaan, keistimewaan, la tadau ajnihataha, itu adalah bentuk izharon littawadu. Sampai malaikat yang hebat, yang istimewa, kata Rasul, itu sampai meletakkan sayapnya karena hormatnya kepada penuntut ilmu. Jadi malaikat itu hormat kepada kalian anak-anakku. Malaikat itu memuliakan kalian. Bahkan disebutkan yastaghfir lahum, sampai beristighfar kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu semua yang ada, sampai hatal hitan, sampai ikan-ikan yang ada di tengah laut itu beristighfar untuk kalian. Ya Allah, hebat sekali penuntut ilmu itu. Bangga jadi penuntut ilmu? Alhamdulillah. Karena itu anak-anakku, selama kalian menjadi penuntut ilmu itulah kun ibna waktik. Apa arti ibnu waktik itu? Ibnul waqt dalam istilah tasawuf. Ibnul waqt itu adalah orang yang saat yang sedang dia alami itu adalah sesuatu yang paling berharga. Tidak usah anak-anakku melihat atau terlalu memikirkan nanti mau jadi apa. Allah yang akan meletakkan kalian di tempat yang paling pas dengan kalian nanti. Dulu pada saat saya menuntut ilmu di pondok pesantren di Lombok, Darun Nahdlatain namanya, Nahdlatul Watan, tidak pernah terbayang bahwa dengan ilmu di pondok pesantren itu kemudian saya diamanahkan sebagai gubernur misalnya, sebagai anggota parlemen misalnya, dan banyak hal-hal yang lain. Amanah-amanah yang Allah berikan tidak pernah tergambar. Jadi masa depan itu kita serahkan kepada Allah. Jangan dihabiskan memikirkan untuk apa atau saya seperti apa nanti. Kun ibna waktik, jadilah orang yang hidup dengan saat ini. Maknanya apa? Tuqaddir kulla thaniyatin min hayatik. Setiap detik dari saat ini anak-anakku itu hargai dengan sesungguh-sungguhnya. Gunakan untuk belajar. Tulis besar-besar, kun ibna waktika. Jadilah anak dari masa waktu yang saat ini kita miliki. Nanti Allah Subhanahu wa taala yudabbirul mustaqbal. Masa depan dan segala macam itu Allah akan atur. Tapi selama kalian mengikuti proses-proses yang ada dengan baik, maka kata istilah orang, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Ya. Kalau kata para ulama dulu, bidayatuka nihayatuka. Jadi proses itu akan menentukan. Hasil itu nanti otomatis saja. Kalau kalian di sini menempa diri dengan cara-cara yang baik, dengan mengikuti apa yang dipesankan oleh para asatidz, para masyayikh, taat dan mengikuti nasihat-nasihat, insya Allah
kalian akan menjadi ulama-ulama besar. Kalian akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia, insya Allah. Sekarang anak-anakku, para santri dan santriwati, para santri yang saya muliakan dan saya cintai, kita di Indonesia ini jumlahnya, warga Indonesia itu lebih dari 267 juta. Kalau dari jumlah penduduk, kita Indonesia ini adalah negara keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Jadi yang lain-lain itu lebih sedikit penduduknya. Min haitsu ti'dadus sukan, kita yang keempat terbesar, 267. Dari sisi jumlah muslim di suatu negara, maka jumlah umat Islam di Indonesia adalah umat Islam yang terbanyak dari seluruh dunia. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mentakdirkan sesuatu itu batilah. Tidaklah mentakdirkan sesuatu itu tanpa sebab. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di Indonesia ini umat Islamnya paling banyak? Salah satu menurut saya yang menjadi tugas kita, kalau Allah memberikan kekuatan Islam yang luar biasa di Indonesia ini, adalah harapan supaya umat Islam Indonesia ini menjadi pemimpin bagi umat Islam yang lain. Kalau bicara tentang kepemimpinan, maka di situ ada kafaah, ada muahalat, ada syarat-syaratnya. Dan semua para ulama mengatakan bahwa syarat kepemimpinan dalam makna yang luas itu adalah al-ilmu, pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, selamat, insya Allah. Kalau tidak punya pengetahuan, bisa salah, walaupun kita punya semangat. Maka kata ulama, Islam itu diperjuangkan tidak cukup dengan keikhlasan, tapi juga dengan ilmu. Ikhlas tapi tidak ada ilmu, bisa salah. Bisa salah. Apalagi kalau berhawa nafsu dan tidak punya ilmu. Ikhlas saja tapi tidak ada ilmu, bisa salah. Minimal bisa membawa mudarat di dunia. Hal qara'tum qissah qatili tis'atin wa tis'ina nafsan? Kan kita baca kisah dalam hadis sahih, orang jahat yang membunuh 99 orang, lalu kemudian timbul penyesalan dan dia mau tobat, lalu dia datangi seorang abid zahid, orang yang ikhlasnya sudah hebat, ahli ibadah, tapi dia tidak punya ilmu. Ahli ibadah, begitu didatangi oleh orang yang mau tobat, nanya, hal liya min taubah? Bapak Syekh ahli zikir, saya mau tanya, saya ini sudah bunuh 99 orang, saya mau tobat, kira-kira tobat saya diterima atau enggak? Syekh itu yang memang ikhlas, ahli ibadah, tapi dia tidak punya ilmunya yang cukup. Ilmu dakwahnya dia kurang, pengetahuan tentang rahmat Allah pun rupanya dia kurang. Apa katanya? Berat Pak, Bapak itu sudah terlalu banyak dosanya, 99 orang. Bunuh satu orang saja sudah tidak terhitung dosanya, apalagi 99. Nah, yang namanya preman atau orang jahat dibikin putus asa seperti itu, akhirnya apa katanya? Sekalianlah bikin jadi 100 saja. Bikin jadi 100. Selesailah Ustadz itu. Selesai. Saya mau tobat, tapi kata bapak ini saya nggak bisa tobat. Ya sayanglah 99 ini, sekalian aja lah. Selesai. Innalillahi wa rajiun. Innalillahi. Ikhlas. Ahli ibadah. Namanya Allah cinta, ya. Namanya bisikan hati, resah orang itu. 100 dia sudah bunuh. Dia cari orang,
yang menurut dia itu bisa memberitahu, memberi harapan. Datanglah dia kepada seorang alim. Nah, yang pertama tadi adalah abid, yang kedua ini adalah alim. Pak Syekh, saya bunuh 100 orang, masih diterima enggak tobat saya oleh Allah? Kata orang alim itu, memangnya siapa yang membatasi rahmat Allah itu? Memangnya siapa yang bisa menghalangi Allah memberikan taubat kepada hambanya? Siapa yang bisa menghalang? Kalau engkau benar-benar taubat, pasti taubatmu diterima. Dan agar taubatmu itu betul-betul bisa sampai pada tujuannya, tempuhlah prosesnya. Salah satu proses yang pertama, tinggalkan tempatmu yang sekarang. Karena tempatmu yang sekarang ini sudah terlalu banyak dosa kamu buat di situ. Kalau tengok kanan, ingat sama yang pernah dibunuh. Tengok kiri, ingat yang dibunuh. Tengok depan, tengok belakang. Ingat sama maksiat-maksiat terus. Pindahlah ke tempat yang lain, tempat yang baru. Hijrah ke tempat yang lain, sehingga kamu bisa membangun kehidupan yang baik dalam keadaan sudah ikhlas, dalam keadaan lapang, dan dalam keadaan taubatan nasuha. Nah, kan kita baca dalam hadis, jalan-jalan, kemudian tiba-tiba di tengah jalan meninggal, lalu malaikat rahmat dan malaikat azab ribut memperebutkan orang ini. Kata malaikat azab, ini bagian saya, karena dia belum beramal soleh apapun, belum, baru jalan, baru mau pindah, sholat belum, apalagi sedekah, apalagi yang lain-lain, belum ada amalnya, dosanya sudah jelas, 100 dia bunuh nih, 100 dia bunuh. Kata malaikat rahmat, oh enggak, ini bagian saya, karena dia sudah berikrar untuk taubat dan dia sudah melangkahkan kakinya. Maka kemudian diwahyukan kepada malaikat, kata putusnya adalah ukur mana jarak yang lebih dekat tempat dia meninggal. Apakah dia lebih dekat ke desa asalnya atau lebih dekat ke desa tujuannya? Diukur, ternyata lebih dekat. Dalam ibarat hadis itu gambarannya 1 jengkal dia lebih dekat kepada desa tujuan. Maka dihukumkan dia menjadi bagian dari malaikatur rahmah, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Kalian sudah pernah sholat nggak? Udah pernah sholat nggak? Kakinya itu sudah melangkah ke masjid nggak? Pernah melangkah nggak? Pernah menghitung nggak berapa langkah setiap kali ke masjid? Ada 100 nggak? Dari mulai kecil dulu ada 1000 langkah nggak? Oh lebih. Sholat berapa? Masya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kalian seperti itu, ya, anak-anakku, apalagi yang kalian khawatirkan? Kalau rahmat Allah diberikan kepada orang yang baru melangkah, belum pernah sholat, belum pernah berbuat baik, tapi ada keinginan, sudah dapat rahmat Allah karena dia kesungguhannya, maka apalagi santri-santri Nurul Khalil yang sudah rajin ibadahnya. Insya Allah kalian semua dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku adalah bangun optimisme. Ya. Kalau orang yang seperti itu saja Allah sayangi, apalagi kita. Begitu cara kita berpikir. Ya. Taglibur roja alal khauf. Mari kita bangun optimisme. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu saya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kekuatan kepada saya. Ada dalam Al-Quran anak-anakku, Allah menyampaikan tentang sifat-sifat orang beriman yang isinya adalah bahwa orang beriman itu adalah orang-orang yang pesimis. Ada enggak? Tidak ada. Yang ada itu yabtaguna fadlam minallah wa ridwana, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Jadi orang yang beriman itu, anak-anakku termasuk para santri-santriwati,
Kalian ini baca di dalam Al-Quran, orang-orang beriman itu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, seperti ada di suratul Fatah itu, bahwa sifatnya selalu berharap rahmat Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, yastabshiruna bi ni'matin, mereka selalu punya harapan baik terhadap masa depan. Selalu harapannya kepada Allah, harapan yang baik, akan dikasih nikmat, akan diberi kemudahan, akan diberi kebaikan. Itu yang namanya at-tafaul. Santri harus punya at-tafa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Nabi itu orang yang optimis. Jadi jangan ada anak-anakku gagal 1-2 kejadian, anak-anakku misalnya agak sulit membaca kitab ya, baca fikih misalnya, atau belajar 1-2 ilmu lalu putus asa. Tidak boleh. Ingat bagaimana Rasul kita yuhibbul fa'lal hasan, selalu optimis melihat segala sesuatu. Maka hal-hal yang kurang baik itu biasanya dirubah menjadi yang lebih baik. Maka banyak sahabat-sahabat Rasul, ada nama sahabat Rasul dulu Harb. Tahu Harb artinya? Apa Harb? Harb, perang. Nah, diganti oleh Rasul menjadi Salim, damai. Tuh. Karena kalau nama kita itu hawanya sudah panas, ya, nanti ke bawah. Itu sebabnya dalam Islam itu nama itu menentukan penting. Maka orang tua kita kasih nama kita nama yang baik. Bahkan nama yang baik pun banyak. Kalau kita lihat orang tua kita, masyayikh kita begitu naik haji, pada saat ibadah haji diganti dengan nama yang lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk membangun optimisme. Jadi antum, kalian anak-anakku di Nurul Khalil, bangunlah at-tafaul, ya, optimis. Jadi jangan putus asa. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Apa pesan Nabi Yakub kepada saudara-saudara Nabi Yusuf? La tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi kalaupun sekarang ranking 50, ada yang ranking 50 di sini? Ranking 20, ranking 15, nggak usah putus asa. Tidak usah putus asa. Selama pegang adab, ada ketekunan, ada optimisme, Allah atur nanti. Bahkan ada keadaan, ya, dan saya pernah lihat itu, ada di tempat saya dulu menuntut ilmu, ada yang pintar tapi tidak punya adab. Dia ranking 1 di ma'had, namanya Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah, dia ranking 1 tapi adabnya kurang. Sekarang apa yang terjadi? Tidak diterima oleh masyarakat, tidak diterima. Ilmunya banyak tapi adabnya melompong, tidak diterima oleh masyarakat. Nah, anak-anakku, jadi ikuti anak tangga itu. Yang sekarang harus kalian injaklah dengan sepenuh hati. Maksudnya tempuh nih sekarang. Nih antum tulabul ma'had dari apa? Aliyah ya? Aliyah apa sanawiyah nih? Oke. Aliyah sanawiyah. Tempuh. Anak tangga kita tuh injak, jangan anak tangga orang kita injak. Ya. Jadi kalau sedang sanawiyah, ya sanawiyah, jangan gaya-gaya seperti aliyah. Kalau masih ibtidaiyah, jangan gaya-gaya seperti sanawiyah. Dan kalau murid, ya murid, jangan berlagak seperti guru.
Walaupun kalian merasa sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Ustadz, tetap ta'zim. Itu namanya menginjak anak tangga yang memang bagian kita. Ya, tempuh itu satu, tempuh prosesnya. Tempuh prosesnya. Yang kedua, bangun optimisme. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Anak-anakku, para santri yang saya banggakan, dari kisah orang yang taubat tadi tergambar betapa pentingnya pengetahuan, ilmu. Dan ilmu itu tidak boleh setengah-setengah. Ini yang ketiga yang saya ingin ingatkan. Belajarlah tentang sesuatu itu seutuhnya, jangan sekedarnya. Ada orang yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lagi doa, Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma adkhilnil jannah in syi'ta. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga kalau engkau berkehendak. Ya Allah, rahmati saya kalau engkau berkehendak. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pakai kalau engkau berkehendak. Kalau engkau berdoa, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa dalam keadaan yakin bahwa Allah akan memenuhi doa kita. Kabulkan. Karena keyakinan itu menjadi kendaraan mengantar doa kita. Ibaratnya dia seperti apa? Apa kendaraan yang paling cepat sekarang? Roket. Roket atau kalau mobil apa tuh? Mobil, hah? Oh, coba di Madura aja tahu Ferrari. Nah. Tenang aja, nanti Nurul Khalil santri-santrinya akan bisa membuat kendaraan yang lebih cepat dari Ferrari. Ya, insya Allah. Insya Allah. Selama hukum-hukumnya kita paham, insya Allah. Ya. Para ahli-ahli ilmu pengetahuan Islam dulu kayak apa hebat mereka. Ya. Bagaimana mereka bisa meneliti, bahkan ya, pada saat yang sangat minim. Ya, kalau sekarang kan gampang. Coba kita mau tahu arah kiblat, bagaimana caranya sekarang? Bagaimana caranya? Pakai HP. Lalu di HP itu kita buka aplikasi kiblat, muter dia itu. Lalu kalau Indonesia 194 derajat, teng, tahu kita. Tapi coba kita bayangkan dulu bagaimana ulama kita, ya, ahli-ahli falak kita itu, bagaimana mereka menentukan arah kiblat. Bagaimana mereka melakukan hitungan-hitungan yang tidak tergambar, alatnya tidak ada, mereka yang buat sendiri. Santri-santri zaman dulu itu. Maka kalau nanti lahir kendaraan yang lebih cepat dari Ferrari di sini, saya tidak heran. Nah, insya Allah. Nah, kata Rasul, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa itu kendaraan. Doa itu akan sampai dengan kendaraannya. Kendaraan yang tercepat yang menyampaikan doa namanya keyakinan. Jadi tanamkan keyakinan, kesungguhan, keutuhan. Ada juga didengar sahabat yang, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, ya wa in kana fi rabadil jannah gitu. Walaupun di emper-emper gitu. Ya Allah, ya paling enggak emper-emperan surga dah gitu. Apa kata Rasul? Iza sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la. Kalau minta jangan tanggung-tanggung. Kalau minta surga, minta dapatnya itu firdaus. Surga yang paling tinggi. Itulah bentuk kesungguhan, keutuhan. Jadi kalau berdoa penuh keyakinan, kalau meminta surga, minta yang terbaik. Kalau belajar, belajar dengan penuh kesungguhan, tuntaskan. Kadang-kadang ada yang aneh hari-hari sekarang ini, anak-anakku sekalian. Sekarang kebetulan kan ada
Banyak masyaikh datang ke Indonesia. Ya, masyaikh datang ke Indonesia. Terus karena masyaikh ini orang-orang alim, banyak sanad-sanadnya, lalu kemudian diminta sanadnya. Datang yang minta diijazahkan, ijazah riwayatan wa diriwayatan, ijazah ammah, ijazah khosoh, bahkan maktubah. Minta ijazah, tapi nggak mau baca kitabnya. Mintanya ijazah, tapi nggak mau baca kitab. Mintanya ijazah, tapi nggak pernah baca kitabnya. Syekh, ijazahkan saya tafsir Jalalain. Tapi ditanya, apa itu tafsir Jalalain? Wallahu a'lam bishawab. Bukan begitu. Yang namanya ijazah itu adalah al-khutwatul akhirah. Ibarat dia khatam. Ya, apa khatam tuh? Stempel. Jadi ijazah itu stempel. Yang namanya stempel itu bukan di halaman pertama, di halaman terakhir. Kalau orang menulis kitab itu waqad hurrira hadzal kitab fi Makkatal mubarakatal masura fi Makkatal mubarakatil mahrusah, dan terus bi'aunillah wa taufiqihi katibuhu wa mu'allifuhu al-faqir ila Allah subhanahu wa ta'ala, tanda tangan. Itulah halaman terakhir. Ijazah itu halaman terakhir bagi orang yang menempuh jalurnya. Jadi anak-anakku tempuh jalur itu, jangan jalan pintas. Sekarang ini ada penyakit. Penyakit namanya penyakit instan. Mie apa yang paling enak? Mie goreng, mie instan. Mie goreng itu mie instan juga. Mie instan, kenapa dikatakan instan? 3 menit jadi dia. Benar enggak? Enak enggak? Enak enggak? Makanan boleh instan, tapi ilmu agama tidak boleh instan. Cari ijazah di mana-mana, tapi kitab yang diijazahkan itu tidak ada di rumahnya. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Dia punya stempelnya saja, tapi kitab yang mau distempel itu tidak ada. Bawa stempel kemana-mana, lama-lama kening orang yang distempel. Itu ibaratnya. Bukan begitu. Yang namanya sanad ijazah itu ta'allum, innamal ilmu bit ta'allum. Ma huwa ta'allum? Kalau kita belajar shorof, at-tafa'ul apa? Li ifadati at-takalluf. Yang segat at-tafa'ul itu berarti takalluf. Apa arti takalluf? Usaha. Apa arti takalluf? Keringetan. Apa arti takalluf? Bangun malam, sholat, mutolaah. Itu takalluf. Bukan dikatakan ta'allum kalau orang malam-malamnya tidak ada diisi dengan mutolaah. Bukan dikatakan ta'allum kalau duhanya, tahajudnya bolong-bolong untuk thalibul ilm. Apa kata ilmu? A'tini kullaka u'tika. Apa kata ilmu? A'tini kullaka u'tika juz'i. Kata ilmu, kasih saya semua waktumu, maka saya akan berikan kamu hanya sebagian kecil saja dari diriku. Itu semua waktu kita. Bagaimana kalau yang kita kasih ke ilmu itu hanya sekedar-kedar, sedikit-sedikit? Apa yang ilmu kasih kita? Hah? Ada? Tidak ada. Maka yang ketiga saya pesan kepada anak-anakku adalah ada kesungguhan. Karena Islam itu mencintai kesungguhan. Masya Allah, kalau kita lihat bagaimana kesungguhan Imam Bukhari di dalam mencari hadis Rasulullah SAW, bagaimana Imam Malik di dalam belajar dan mengajarkan majelis hadisnya di Madinah, bagaimana Imam Syafi'i keluar masuk dari satu negeri ke negeri lain, pergi ke Irak, habis itu ke Mesir, ke Irak lagi, ke Mesir lagi, keliling untuk cari ilmu. Ya Allah, itulah yang namanya innamal ilmu bit ta'allum. Ada kesungguhan.
Kalau tidak utuh atau setengah-setengah bisa bahaya. Jangankan kita, ya. Bahkan dulu saja pada zaman sahabat, saja bisa salah kalau tidak paham ilmu secara utuh. Tahu ayatnya tapi tidak paham tentang konteks maknanya. Ada ayat, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu ila akhiril ayat. Salah paham ayat ini, apa akibatnya? Ada sahabat dia minum khamr, mabuk, dibawa ke Sayyidina Umar, sahabat. Pada masa Sayyidina Umar, dibawa ke Sayyidina Umar. Begitu diadili oleh Sayyidina Umar, hei, kenapa kamu minum minuman keras? Kan haram, tidak boleh. Kata sahabat itu, wah, tidak apa-apa saya minum, kan ada ayatnya. Ada zaman taqaw wa amanu, tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh untuk mereka makan apa saja dan minum apa saja. Tuh ayatnya. Kaget Sayyidina Umar kan. Katanya di dalam riwayat sampai Sayyidina Umar diam. Ya benar ya ada ayat itu. Untung ada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Nah, ada Sayyidina Abdullah Abbas di situ. Jadi kalau misalnya Sayyidina Umar, ya, ini siapa namanya ini? Abdul Aziz. Abdul Aziz dipanggil karena minum minuman keras. Begitu saya adili, dikeluarkan ayat sama Abdul Aziz. Saya bingung. Benar juga Abdul Aziz ini. Untung ada Syekh Abdullah. Untung ada Syekh Abdullah. Ini dia Abdullah ibnu Abbas. Dijawab sama Syekh Abdullah ibnu Abbas. Maaf Sayyidina Umar. Nih saya jelaskan, Pak. Nah, kira-kira gitu. Abdul Aziz. Ayat yang engkau baca itu bukan seperti itu tujuannya. Ayat itu adalah menjawab pertanyaan dari sebagian sahabat kepada Rasul. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, sekarang ini kan khamr haram. Padahal orang tua kami itu sampai meninggal, mereka masih minum khamr. Karena meninggalnya itu sebelum turun ayat yang mengharamkan khamr. Maka bagaimana hukumnya keluarga kami, bapak kami, kakek kami yang masuk Islam, yang muslim, tapi dia meninggal sebelum turun ayat yang mengharamkan. Mereka sampai mati, sampai meninggal itu masih minum, karena memang belum turun ayat yang mengharamkan. Kan ayat khamar itu bertahap, ya kan? Anak-anakku ya, kan kita baca. Mulai dari yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima ila akhir. Kemudian setelah itu yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ila akhir al-ayah. Lalu terakhir baru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Ada sahabat-sahabat yang meninggal sebelum turun ayat yang mengharamkan. Maka bertanya anak-anaknya, teman-temannya, ya Rasulullah, bagaimana? Mereka meninggal beriman, beramal soleh, tapi masih minum karena belum ada pengharaman. Turunlah ayat ini untuk menjawab itu. Jadi Abdul Aziz ayatnya untuk itu, ya, bukan untuk minum sekarang. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Baru kata Sayyidina Abdullah bin Umar, alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada saya yang diberikan kesempatan untuk bersama dengan Abdullah ibnu Abbas. Gitu. Untung bahasa kita, untung ada Abdullah ibnu Abbas, gitu, sehingga bisa menjelaskan. Apa artinya anak-anakku, para santri? Tidak utuh memahami ilmu itu bisa membuat salah paham. Jadi kalau kita belajar sungguh-sungguh
dan harus tuntas. Harus tuntas. Belajar misalnya tentang toharoh, babut toharoh, bab tentang kesucian. Belajar, berhenti dia, stop hanya di bab toharoh hissiyah, bab tentang kesucian lahir, yaitu dengan berwudu, dengan mandi hadas, dengan istinja. Setelah itu dia berhenti. Lalu dia pikir bahwa dalam Islam itu hanya itu saja yang terkait dengan toharoh. Dia tidak masuk ke dalam bab yang lain. Kalau kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, ada yang namanya toharatul iman. Jadi selain badan kita ini kita selalu berusaha untuk bersihkan, iman kita itu juga harus berusaha kita bersihkan. Apa cara untuk toharatul iman, kata Imam Abdul Wahab Asy'arani? Kalau membersihkan jasad itu dengan wudu, dengan mandi besar, ya, dengan cara-cara yang diajarkan di dalam kitab Toharoh. Kalau toharatul iman itu ada dua hal, kata beliau. Pertama at-taubah, dan yang kedua islahut tu'mah. Cara toharatul iman itu ada dua, at-taubah wa islahut tu'mah. Taubah itu taubat, islahut tu'mah itu perbaiki apa yang kita makan. Yang masuk ke badan kita ini harus yang halalan thayyibah. Itu namanya islahut tu'mah. Jadi kalau kita hanya paham toharoh dari sisi wudu, dari sisi membasuh muka, dari sisi mandi wajib, tidak hanya itu. Dalam Islam juga diajarkan toharoh supaya jiwa kita bersih. Bagaimana caranya? Supaya iman kita bersih. Bagaimana caranya? Taubat. Dan yang kedua, islahut tu'mah. Itu kata Imam Abdul Wahab Asy'arani. Jadi bertaubat dan makan yang halalan thayyibah. Jangan makan yang punya ustadz. Barang milik ustadz diambil, tidak minta izin. Nah, itu susah. Ya. Harus minta halal dari ustadznya dulu. Tidak bisa hilang dengan 100 kali berwudu itu. Ya. Atau siapa yang bukan hak kita ambil, tidak bisa. Dibersihkan kecuali dengan diikhlaskan. Ya. Islahut tu'mah. Ini penting. Nah, ini 3 hal anak-anakku, ya, yang saya dapat sampaikan kepada anak-anakku, ya, dalam rangka menghargai kalian sekarang sedang berada fi sabilillah, menjadi pejuang-pejuang dan sedang menuntut sesuatu yang paling berharga. Lalu apa hubungannya? Anak-anakku, apa hubungannya antara kalau kita lihat menuntut ilmu agama dengan wawasan kebangsaan dengan Indonesia kita? Oh, hubungannya kuat. Indonesia ini adalah bagian dari karunia Allah. Dia akan makmur dan berkah kalau dia dibangun dengan nilai-nilai yang baik. Dan sumber dari kebaikan itu yang paling utama adalah pada ilmu-ilmu agama dan pada tuntunan-tuntunan agama. Itu sebabnya prinsip yang disebut dengan dasar atau ya dasar negara kita, ya, itu disebut Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kata ahli, ibarat kalau bahasa ulama, dia seperti mizollah. Dialah yang menjadi payung dari 4 sila yang berikutnya. Begitu ketuhanan yang Maha Esa ini hilang, maka isi dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga akan hilang. Karena ukuran keadaban dan kemanusiaan itu adanya di agama, adanya di dalam tuntunan-tuntunan agama. Persatuan Indonesia akan sulit kita jaga karena sebab-sebab yang membuat kita cinta kepada persatuan itu juga diajarkan oleh agama. Dan demikian pula sila keempat, permusyawaratan,
sila kelima keadilan, itu semua merupakan bagian dari payung besar yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, tuntunan-tuntunan agama. Nah, oleh karena itu anak-anakku, para tulabul ilm, ya, Nurul Khalil yang saya cintai, keberadaan kalian manfaatkan sebaik-baiknya, bangun optimisme, tuntaskan menuntut ilmu, jangan setengah-setengah, selesaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai. Amin. Tidak ada yang menikah di tengah jalan. Mudah-mudahan tuntaskan, selesaikan. Wallahu tawallana jami'an. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan, bantuannya kepada kita semua dan juga kepada anak-anakku. Insyaallah muwaffakin, mubarakin, selalu diberikan taufik oleh Allah dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.